kepolisian dari Bareskrim Polri, saudara, tidak berhenti mengirimkan surat panggilan kepada saya 1, 2, dan 3 guna menindaklanjuti laporan saya terhadap saudara Abu Janda alias Permadi Arya. Oleh karena itu, berdasarkan dengan azas legalitas negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara yang baik, saya Maher At-Tuwailibi esok hari akan memenuhi panggilan pihak kepolisian Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti proses laporan saya terhadap saudara Abu Janda alias Permadi Arya didampingi Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beberapa bulan yang lalu laporan saya terhadap saudara Abu Janda alias Permadi Arya ke Bareskrim Polri sempat terhenti dan tersendat beberapa waktu lamanya, dikarenakan saya sempat dirawat di rumah sakit beberapa bulan, ditambah dengan virus corona atau COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta Indonesia. Akan tetapi ternyata pihak kepolisian dari Bareskrim Polri, saudara, tidak berhenti mengirimkan surat panggilan kepada saya 1, 2, dan 3 guna menindaklanjuti laporan saya terhadap saudara Abu Janda alias Permadi Arya. Oleh karena itu, berdasarkan dengan azas legalitas negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara yang baik, saya Maher At-Tuwailibi esok hari akan memenuhi panggilan pihak kepolisian Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti proses laporan saya terhadap saudara Abu Janda alias Permadi Arya didampingi Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI yang dipimpin oleh Bapak Juju Purwantoro SHMH dan Bapak Iwan SH. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat serta putra-putri bangsa dimanapun Anda berada, dukung langkah kami untuk melakukan proses pelaporan ini kepada saudara Abu Janda alias Permadi Arya, dan mari kita dukung serta kita doakan langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh pihak kepolisian Polri sebagai aparat penegak hukum agar menegakkan hukum dan keadilan bagi semua warga negara di Republik ini. Saya Maher At-Tuwailibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Al-Fakir Maher At-Tuwailibi dimintai pendapat, dimintai pandangan, dimintai tanggapan terkait dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara, banyaknya muncul orang-orang yang melakukan penistaan dan penghinaan kepada agama, menjadikan agama dan syiar-syiar agama sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan. Saudara, bagaimana saya menanggapi ini? Saudara, saya sebagai orang Medan yang lahir dan besar di kota Medan, Sumatera Utara, saya berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsa setanah air dari suku Batak, yang mana kawan-kawan suku Batak itu notabene mereka mayoritas menganut agama Kristen. Tak pernah saya temukan orang Kristen menghina Yesus Kristus. Tak pernah saya temukan dalam hidup saya ini, saudara, saya menemukan orang Kristen menghina agama mereka, menghina Yesus Kristus, menghina Bunda Maria, menghina Tuhan yang mereka sembah. Tak pernah. Ya, demikian pula seumur hidup saya tak pernah saya menemukan ada orang Buddha, orang Hindu menghina dewa-dewi yang mereka sembah. Belum pernah, saudara. Tapi aneh, seribu aneh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibatun fauqa musibatin. Musibah di atas musibah. Ada orang mengaku Islam, yang KTP-nya Islam. Ya, yang kalau kita tanya, kau agamamu apa? Islam katanya, tapi dia hina Islam. Dia hina syiar-syiar Islam. Kemana otaknya? Ya. Kalaulah dia bukan komunis, ateis, lalu apa agamanya? Karena tak mungkin orang beragama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, dia hina syariat Tuhan. Dia hina Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia hina agama Tuhan yang Maha Kuasa. Tak mungkin, saudara. Dalam hal ini kita tak bisa lepas daripada dua aspek penting. Pertama, aspek hukum positif, hukum buatan manusia. Dalam hal ini UUD 1945, ya, hukum buatan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tak paham betul tentang pasal-pasal dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Tapi yang saya ketahui ada pasal tersendiri, ayat tersendiri tentang dilarangnya melakukan penistaan terhadap agama. Agama apapun, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tak boleh kita menghina agama apapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saudara. Kalau kita bicara hukum fikih, kalau kita bicara tentang perspektif hukum fikih Islami, maka di dalam hukum Islam, menista agama Islam, baik dia muslim atau kafir, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, jangan kau melamun.
Di dalam hukum fikih Islam, 4 madhab, a'immatul madhahib al-arba'ah, 4 imam madhab sepakat ijma'. Orang yang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syiar-syiar agama ini, dia murtad saat itu juga, kharijun 'anil millah, keluar dia dari agama, dan halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Wajib dipenggal kepalanya karena halal darahnya untuk ditumpahkan. Tak ada khilaf, tak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah hukum istihza, hukum menghina agama. Apakah diuzur Ustaz? Tak diuzur dia. Karena uzur bil jahil, uzur kejahilan itu hanya berlaku pada masailul khafiyah. Masalah-masalah yang perlu perincian, perlu pendetailan. Ya, masalah-masalah yang perlu di sana iqamatul hujjah wal bayan, menegakkan hujjah, menyampaikan bayan, penjelasan sampai hujjah padanya dan sampai dia faham terhadap hujjah, dan intifaul mawani, hilangnya syubhat, ya, hilangnya penghalang-penghalang kekafiran pada diri dia. Tapi kalau dalam masailul zahirah, masalah-masalah yang zahir, yang ma'lumun bid darurah, ya, yang ma'lumun fid din bid darurah, sepakat semua ulama a'immatud da'wah al-muwahhidin, para ulama muwahhid sepakat tak ada uzur kejahilan bagi penista agama. Maka dia murtad, kharijun 'anil millah, dia murtad saat itu juga, keluar dia dari agama dan halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang paling tertinggi, hukum yang paling tinggi untuk mengadili manusia dalam kehidupan dan peradaban ini. Kalau kita bicara hukum negara, di dalam hukum negara sudah diatur, saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengatur itu, saudara. Tapi kadang-kadang hukum itu seperti karet. Mereka yang punya uang, mereka yang punya kepentingan tak dihukum. Ya, seakan-akan seperti karet. Tetapi orang yang tak punya uang, orang yang tak punya kepentingan, mereka hukum walaupun mungkin tidak salah, saudara. Wallahu a'lam bishawab. Tanggapan saya, Al-Faqir Mahir Abdul-Hidi, kalau saya ditanya tentang apa hukum penista agama, sikap kita bagaimana? Kita tidak bisa bersikap apa-apa kecuali kita laporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian, untuk melakukan BAP, penyidikan, ya, dan keadilan kepada mereka penista agama. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, tak ada urusan. Asal dia warga negara Indonesia atau dia hidup di negeri ini, dia wajib dikenai hukum yang berlaku di negeri ini. Kalau aparat kepolisian atau pihak yang berwenang, yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di negeri ini terhadap penista agama tidak bertindak, ya jangan salahkan kalau umat Islam, orang-orang beriman, melakukan tindakan-tindakan sendiri untuk menerapkan hukum Tuhannya, untuk menerapkan hukum Allah kepada para penista-penista agama, penghina-penghina agama. Jangan salahkan nanti ada umat Islam yang melakukan pembunuhan kepada para penista agama, karena mereka lah yang menjadi corong atau sumber perpecahan dan carut-marutnya persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara dan warga yang beragama di Republik tercinta ini. Demikian tanggapan saya terhadap para penista agama. Tak perlu lagi kita banyak cengkone, banyak apa. Kalau ada penista agama di daerahmu, saudara, laporkan ke pihak yang berwajib. Cebloskan dia ke penjara, saudara. Tapi kalau pihak yang berwajib sebagai pihak yang berwenang, pihak yang punya kuasa untuk menegakkan hukum, teledor dan menjadikan hukum seperti karet dan main-mainan, saya angkat tangan kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena orang-orang beriman tidak akan mungkin tinggal diam ketika agamanya dihina, Tuhannya dihina, Nabi tercintanya dihina. Wallahul musta'an. Saya Mahir Abdul-Hidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslimin di seluruh Nusantara. Wabil khusus Islam 212, telah beredar video yang sangat provokatif daripada manusia yang wajahnya memang jauh dari sifat kesatria, bisa dilihat dari wajahnya, dan memang ini adalah settingan agar supaya Islam 212 darahnya panas, dan agar Islam 212 bisa melakukan tindakan anarkis. Maka dari itu teman-teman, diharapkan bersabar, jangan sampai kita masuk dalam perangkap mereka, jangan sampai kita masuk dalam irama gendang mereka. Ini adalah jebakan supaya apa? Supaya Islam 212 bisa melakukan hal-hal yang mereka ingin lihat, yaitu kekerasan. Dan nantinya ketika kita melakukan kekerasan, kita akan dicap radikal dan hilanglah semua usaha kita Islam 212 yang selama ini selalu membuat aksi damai dan
itu sudah kita tunjukkan kepada dunia. Jangan sampai ternoda hanya gara-gara satu tikus got jorok ini. Oke, mohon bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.